Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, ada berita yang lagi hangat ya teman-teman, di mana Universitas Indonesia itu menangguhkan kelulusan doktornya Bahlil ya teman-teman. Ini lagi rame dibahas ya teman-teman. Memang sedari awal sudah menimbulkan kontroversi, baik dari segi waktu prosesnya yang tidak sampai 2 tahun, lalu dari segi skripsinya itu pernah juga dibedah oleh dokter juga, itu ya teman-teman, dan ini menimbulkan polemik ketika itu, ya sekelas UI, Universitas Indonesia gitu teman-teman, dan tentu ini menjadi kontroversi. Nah, bagaimana videonya kita akan simak dulu bareng-bareng. Responnya Bahlil ya. Apa cerita? Pak, ada dokter. Saya belum tahu isinya ya. Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat. Saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Selebih rincinya nanti tanya di UI aja ya. Ya, Menteri Bahlil Lahadalia mendapat gelar doktor pada Rabu 16 Oktober 2024 dari Universitas Indonesia atau UI dengan predikat cum laude. Bahlil juga lulus dalam waktu yang terbilang cepat, yakni 1 tahun 8 bulan. Judul disertasinya adalah Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, sejumlah pihak di media mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pemberian gelar tersebut. Karena melibatkan nama baik alma mater UI, maka Dewan Guru Besar UI membentuk tim investigasi untuk memeriksa kejanggalan dalam pemberian gelar doktor tersebut. Tim diketuai Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Proses investigasi berlangsung hingga 30 Oktober 2024. Dari hasil investigasi dan setelah rapat koordinasi dengan 4 organ UI, akhirnya pihak UI meminta maaf kepada masyarakat setelah memutuskan menangguhkan kelulusan Dr. Bahlil Lahadalia. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL, mahasiswa program doktor, S3 SKSG, ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Demikian Ketua Majelis Wali Amanah UI Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Detik Edu 13 November 2024. Tentunya kita patut apresiasi terhadap pimpinan UI yang berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat atas keputusan yang sempat dianggap keliru tersebut. Apresiasi. Semoga ke depan UI akan lebih meningkat kredibilitasnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Yang jadi persoalan, tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau kasus Bahlil sekarang bukan untuk berpikir, karena itu dia sogok membeli mahasiswa tingkat 1 untuk membuatkan papernya. Jadi bahkan UI yang mendalilkan diri sebagai world class university betul-betul sekarang jadi world class, kalau disingkat WC UI itu. Itu yang terjadi. Kasus Bahlil sekarang lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Bagi saya bukan Bahlilnya yang jadi persoalan, tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau Bahlil kita udah tahu kan, Bahlil bilang ya pakai aturan, tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan, langgar aturannya. Udah. Tetapi universitas punya standar tadi itu, yaitu authenticity dari dalil, dari argumen. Dan dengan mudah kita ulas apakah argumen, tesis, dalil, disertasimu itu betul-betul otentik dari pikiranmu,
ada batasnya. Oke, 10% boleh, 12% ada kesamaan, similarity. Tapi kalau udah sampai 98% itu artinya plagiat. Dan orang, guru-guru besar UI itu, teman-teman saya, mulai memeriksa bahwa tesis disertasi Bahlil itu hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta perempuan. Halo teman-teman semua, saat ini saya memiliki keresahan yang sangat mendalam, terutama berkaitan dengan integritas kampus yang menjadi pertaruhan dan permasalahan yang sangat serius. Kenapa? Karena baru-baru ini kelulusan Pak Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang meraih gelar doktor dari program studi di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Itu kemudian memicu ada banyak kontroversi di masyarakat karena kelulusan Pak Bahlil menjadi doktor itu dalam kurun waktu yang kurang dari 2 tahun mendapatkan predikat pujian dan cum laude. Lalu Senat Akademik dan juga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia memang sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan audit secara akademik terhadap program doktoral Pak Bahlil ini. Tetapi kita tahu ya, sampai dengan saat ini aksi-aksi protes yang dilakukan oleh berbagai pihak itu terus-menerus bermunculan. Terakhir, aksi protes ini disampaikan oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM sebagai informan utama dalam disertasinya Pak Bahlil, kemudian menolak untuk dicantumkan. Saya kira ini menjadi permasalahan yang sangat krusial. Kenapa? Karena ternyata ada dugaan-dugaan pelanggaran akademik yang dilakukan. Ini kan berkaitan dengan etika riset. Ya kita tahu sendirilah. Saya sendiri misalnya saat ini sedang menempuh perjalanan doktoral di salah satu kampus negeri yang ada di Indonesia. Dan itu tentu tidak mudah ya, karena ada banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan kemudian juga memang tidak semudah itu untuk mendapatkan gelar doktor dalam jangka waktu yang sangat singkat. Apalagi ini adalah pejabat publik yang konsentrasi terhadap bagaimana penelaahan disertasi, kemudian penelitian di lapangan, membuat jurnal untuk diterbitkan di Scopus gitu ya. Itu memang tidak mudah. Kasus pelanggaran akademik, misalnya perjokian artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, bagi-bagi gelar doktor honoris causa dan profesor, obral gelar akademik, dan plagiasi lainnya di Indonesia, itu nampaknya memang sudah menjadi puncak gunung es. Karena berbagai sengkarut dan problematika yang terjadi itu terus-menerus berulang. Kelulusan Bahlil ini memang penuh kejanggalan. Saya kembali dulu ke masa studi. Masa minimal studi doktoral di SKSG adalah 2 tahun atau 4 semester. Bahlil menyelesaikannya dalam waktu 3 semester atau 20 bulan. Ini sudah sangat bisa dipersoalkan. Terus terang saya agak bingung dengan keputusan UI mengizinkan Bahlil menyelesaikan masa studi secepat itu. Kan sebenarnya bisa ditunggu 4 bulan lagi lah agar peraturan tidak dilanggar. Bahlil sendiri rasanya nggak perlu lulus secepat itu. Sekarang saja sudah beredar meme bahwa Bahlil memecahkan rekor muri. Ini jelas tidak beredar untuk memuji, melainkan mengejek. Selain soal pelanggaran aturan, yang juga diragukan adalah apa iya Bahlil memang bisa menyelesaikan sebuah disertasi dan persyaratan lain dalam waktu secepat itu. Program yang diikuti Bahlil adalah program riset non-kuliah. Jadi selama 3 semester masa studinya, Bahlil tidak perlu ikut kuliah. Dalam program riset, Bahlil hanya perlu membuat dan memuat karya tulis ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi sebelum kemudian akhirnya membuat disertasi. Syaratnya 1 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Perlu dicatat, hanya menulis di jurnal itu tidak berarti lebih gampang dibandingkan harus ikut sejumlah mata kuliah di kelas. Dalam dunia akademis ada 2 tipe jurnal, jurnal bereputasi baik dan jurnal abal-abal yang biasa disebut sebagai jurnal predator. Untuk bisa dimuat di jurnal predator, kualitas artikel tidak perlu tinggi. Yang penting penulis bersedia bayar jutaan rupiah kepada pengelola jurnal.
Dulu kasus macam ini lazim terjadi, tapi sekarang di Indonesia, baik di UI maupun di banyak perguruan tinggi lainnya, kontrol diperketat. Artikel ilmiah hanya bisa diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi baik. Jurnal-jurnal semacam ini punya editor yang ketat memeriksa artikel-artikel yang mereka terima. Kalau jurnal internasional, para editornya bahkan datang dari sejumlah negara yang memiliki tradisi akademis yang terhormat. Kembali ke Bahlil, dia harus menulis 1 artikel di jurnal internasional, 2 artikel di jurnal nasional, dan menulis sebuah disertasi. Ini bukan pekerjaan sederhana, apalagi kalau dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Selama ini ada banyak mahasiswa program master dan doktoral di UI yang terhambat masa kelulusannya karena tidak kunjung bisa menembus jurnal-jurnal tersebut. Tulisan-tulisan yang dikirim itu akan dikomentari, diminta diubah, atau dibongkar, atau bahkan ditolak para editor yang kritis. Itu bisa berulang kali bolak-balik antara penulis dan redaktur jurnal. Dan khusus untuk jurnal internasional, bahasa yang digunakan tentu adalah bahasa Inggris. Dari jawaban UI, dikatakan Bahlil sudah memenuhi persyaratan pemuatan tulisan di jurnal-jurnal ini. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah Bahlil sambil menulis 3 artikel jurnal bisa menyelesaikan disertasinya dalam 20 bulan? Saya akan jawab mungkin, tapi harus dengan sejumlah kondisi. Bahlil sendiri itu menulis disertasi berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Kalau dilihat dari judulnya, saya merasa disertasi ini cuma sekedar mendeskripsikan, melaporkan, menggambarkan proses hilirisasi nikel di Indonesia. Jadi terkesan tidak menjawab 2 pertanyaan penting dalam sebuah disertasi, yaitu mengapa dan bagaimana. Tapi saya tidak ingin terlalu cerewet juga mengomentarinya, apalagi karena saya belum membacanya. Yang penting, topik yang dipilih ini memang bisa dengan lebih mudah digarap Bahlil dalam hal ketersediaan datanya. Bahlil adalah seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan karena itu mencari data tentang hilirisasi nikel bukanlah sesuatu yang terlalu sulit dilakukan. Namun, ketersediaan data bukan satu-satunya persoalan. Bahlil wajib menjadikan data itu make sense, masuk di akal dalam skema penelitian yang dia lakukan. Dalam tahap inilah proses penulisan disertasi, serta juga jangan lupa ya 3 artikel ilmiah yang dia lakukan menjadi semakin tidak mudah. Ya itu ya teman-teman, saya cuplik argumentasi dari netizen, dari Bung Ade Armando, Bung Rocky Gerung ya, dan netizen juga yang sudah memaparkan kronologi dan analisa-analisa dan kekurangan prosesnya Bahlil menjadi doktor, baik dari hasil disertasinya itu sendiri yang dicurigai plagiat ya, karena ada kesamaan yang luar biasa. Lalu judulnya saja sudah menggambarkan itu hanya mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan ya teman-teman, tidak menjawab bobot atau sesuatu yang harus dimiliki dari sebuah disertasi yang tentu tidak mudah untuk dikerjakan, dan itu yang membuat akhirnya UI juga kontroversi dan polemik di masyarakat tentu, dan perhatian daripada kaum akademisi tentu ini jadi polemik, dan akhirnya UI membuat keputusan menangguhkan gelar doktornya Bahlil ya teman-teman. Dan sebenarnya buat apa sih jadi dokter kalau didapatkan dengan cara instan gitu? Untuk apa juga jadi dokter ya sebenarnya, buru-buru dicari dengan cara instan tuh buat apa? Hanya demi gelar tuh buat apa ya? Kadang-kadang ini di luar nalar ya teman-teman, agak membingungkan juga gitu. Ya itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.